Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiya lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, ikhwani wa ikhwati fillah, sadaqakumullah. Dengan kesempatan ini kami akan menyampaikan kematian yang selalu menghadang kita. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah bergulir, dan kita akan dihadang dengan kematian. Kita akan menghindari bagaimanapun, kita tidak akan bisa dengan kematian ketika datang. Maka apa yang perlu kita lakukan? Tentunya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Coba kita bayangkan ketika maut datang menjemput kita. Dia akan membuat kita tergelembar dan tidak akan pernah bangun lagi, kecuali di padang mahsyar nanti untuk menghadap Sang Ilahi Robbi. Saudara-saudaraku, bayangkan ketika kita sedang mengalami sakaratul maut. Kita seakan-akan sedang menjalani masa-masa sulit dan sangat bingung kita roh akan keluar dari jasad. Malaikat maut mulai mencabut ruh kita, mulai dari organ kaki, sehingga kita merasakan rasa sakit. Mulai dari ujung organ tubuh kita yang paling bawah, pasti kita tidak akan bisa menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur badan kita. Penderitaan pada titik puncak itu pada akhirnya akan menunggu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah akhir hidup kita akan ditutup dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Salah satu dari kedua kabar itu akan diumumkan oleh malaikat yang telah mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mencabut ruh dari jasad manusia. Oleh karenanya, ketika kita berada dalam situasi yang sangat kalut karena merasakan sakitnya sakaratul maut dan kesedihan yang mendalam untuk mendengarkan salah satu berita dari langit, tiba-tiba kita akan menyaksikan wajah malaikat maut. Wajah itu bisa sangat elok dan cantik, namun juga bisa sangat menyeramkan. Lantas kita akan melihat tangannya yang menjulur ke dalam mulut kita untuk mengeluarkan roh dari badan kita. Pada saat itu jiwa kita akan pasrah, tidak berdaya apapun. Yang kita bayangkan adalah nasib yang akan segera kita dengar dari malaikat. Jika kita mendengar suara malaikat itu, wahai kekasih Allah,
karena kamu telah mendapatkan ridho dan pahalanya, maka kita berhak untuk merasakan bahagia. Kita bisa meyakini kesuksesan kita di alam akhirat nanti, sebab kita akan tinggal dengan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita mendengar suara malaikat, wahai pendosa, wahai musuh Allah, terimalah dan siksaannya, maka yakinlah bahwa kita akan mengalami kehancuran. Hati kita akan terputus asa serta tidak lagi memiliki harapan apapun. Pada waktu itulah kita merasakan sangat sedih dan menderita. Kita akan berpindah dari alam dunia menuju sebuah alam yang telah dihuni oleh orang-orang sebelum kita yang telah berangkat terlebih dahulu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, coba kita bayangkan ketika roh dicabut dari jasad. Apakah kita merasa sangat bahagia atau sebaliknya? Merasa sangat takut dan bersedih. Namun tidak lama kemudian kita akan merasa sangat ngeri ketika akan dimasukkan ke dalam kubur dan akan terjadi berbagai kejadian di sana. Kita akan mengalami pertanyaan dari dua malaikat yang akan menginterogasi seputar keimanan kita. Kedua malaikat itu akan memastikan apakah kita dengan mantap berada di atas kalimat yang benar atau merasa ragu. Bagaimana kedua malaikat itu ketika muncul di hadapan kita? Kita dipaksa duduk untuk menjawab daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bahwa kita sedang duduk di alam liar lahat yang sangat sempit. Kain kafan kita mulai lepas dari sekujur tubuh. Begitu juga kain kapok kapas yang menempel di mata kita. Bagaimana ukuran besar dan rupa kedua malaikat itu? Jika kita bisa melihatnya dengan rupa yang indah, maka kita boleh sedikit berbahagia dan berharap bisa selamat. Namun apabila kita melihat rupanya sangat buruk, maka yakinilah bahwa kita akan binasa dan celaka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan kedua malaikat yang menginterogasi, entah kita menjawab pertanyaan dengan mantap atau dengan sangat kebingungan. Malaikat itu menjumpai dengan sikap yang simpatik. Jika Allah telah membuat kita berada di dalam keyakinan yang kokoh, dengan derap kakinya, kedua malaikat itu melapangkan ruang kubur kita yang semula terasa sangat sempit. Kita menyaksikan bagaimana Allah menjauhkan hal-hal buruk dari kita, sehingga tentu saja hati kita merasa tambah bahagia, dan paling tidak kita bisa sedikit yakin kalau nanti akan selamat dari neraka. Ikhwani wa ikhwati fillah, dengan derap kaki kedua malaikat itu, sisi ruang sangat menjadi lebih lapang. Setelah itu keduanya akan mempertontonkan surga dan segala desingnya, interiornya yang sangat indah dan juga berbagai bentuk kenikmatan di dalamnya. Lantas kedua malaikat itu akan berkata kepada kita, wahai hamba Allah, saksikan apa yang telah disediakan oleh Allah untukmu. Inilah tempat tinggalmu dan disinilah kamu akan kembali. Namun sebaliknya, saudara-saudaraku, coba bayangkan juga kalau kita menyaksikan pemandangan yang sebaliknya. Kita tidak melihat surga di depan mata kita, yang kita lihat adalah malah kobaran api neraka yang sangat menyeramkan. Kedua malaikat itu berkata, lihatlah apa yang telah disediakan oleh Allah untukmu. Inilah tempat tinggalmu dan tempat kembalimu. Hidup di dunia ini tentu terasa sangat sedih. Kita baru akan
merasa lega sampai mengetahui bagaimana keadaan dan nasib kita di alam kubur nanti. Setelah itu jasad kita akan hancur, berkalang tanah. Semua persendian akan tercerai-berai, tulang belulang akan rapuh, dan jasad akan hancur dimakan tanah. Akan tetapi roh kita yang merasa sedih atau bahagia tidak pernah musnah. Dia akan menanti sampai dibangkitkan lagi untuk mendapatkan murka Allah atau menerima ridho dan pahala dari Allah. Dalam masa penantian itulah, saudara-saudaraku, roh kita akan dipertontonkan kepada surga, saudara-saudaraku, sebagaimana tempat tinggal kita, atau neraka sebagai tempat kembali kita. Begitu bingung, begitu sedih roh jika yang dilihat adalah neraka. Namun alangkah bahagia dan senangnya roh jika yang dia saksikan adalah surga. Kalau sampai seluruh makhluk sudah meninggal semua dan penduduk langit serta bumi telah kosong, maka yang tersisa hanyalah Zat yang maha perkasa lagi maha tinggi. Sebab dialah tidak akan pernah musnah, saudara-saudaraku, dan akan terus kekal abadi selama-lamanya, saudara-saudaraku. Pada waktu itulah roh kita akan dikejutkan dengan suara panggilan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, oleh karenanya mari kita, mumpung kita masih diberi waktu hidup di dunia, kita perbaiki diri, kita mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak bekal untuk ke sana. Karena kita setelah mati, kita tidak akan bisa mampu berbuat apa-apa lagi. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah, menuntun kita ke jalannya, supaya kita nanti selamat di akhirat kelak. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.